Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memeriahkan ekspedisi Jala Citra 1 Aurora tahun 2021, saya akan share metode GPS Tide untuk koreksi data batimetri. Berikut adalah metode dan teknologi pengukuran pasang surut. Dari waktu ke waktu, teknologi dan pengukuran pasang surut mengalami beberapa perkembangan. Yang awalnya menggunakan metode manual, yaitu dengan cara melakukan observasi secara visual. Data yang terukur pada tide pole dilakukan pencatatan setiap 15 menit atau 30 menit sekali, dan ini dilakukan selama 30 hari. Tentu saja ini sangat melelahkan. Kemudian metode berikutnya yaitu metode mekanik atau semi-otomatik. Pengukuran ini dilakukan menggunakan paralon, kemudian ini adalah pelampung yang diikatkan oleh sebuah tali dan diperpanjang di ujungnya diletakkan sebuah pemberat. Kemudian ini adalah kertas gulung yang sudah diatur secara mekanik untuk diputar. Jadi setiap berapa jam atau sehari sekali dia diputar, seperti kita zaman dulu punya mainan. Sebelum dia berjalan kita putar dulu tuasnya, kemudian kita lepaskan, maka mainan itu bisa berjalan sendiri. Nah, metodenya sama seperti itu. Ini diputar dulu, kemudian diletakkan, dan kertas ini cara mekanik akan berputar. Kemudian seiring berjalan waktu dengan fluktuasi tinggi muka laut yang ada di dekat paralon ini akan menyertakan pelampung ini naik dan turun. Kemudian pena ini juga akan bergerak, sehingga gambaran muka laut atau naik turunnya muka laut digambarkan oleh pena ini pada kertas gulung ini. Kemudian perhatikan ini adalah mekaniknya. Di mekanik ini terdapat sebuah motor, di mana motor ini akan merubah dari gerakan mekanik menjadi listrik. Kemudian data pasang surut atau berupa angka ditampilkan secara digital. Kurang lebih seperti itu. Kemudian metode berikutnya yaitu metode otomatik menggunakan pressure. Ini adalah automatic tide gauge yang sudah banyak digunakan oleh para surveyor. Ini adalah sensornya, kemudian ini ada displaynya. Sensornya diletakkan di dasar laut, sehingga pada saat di sekitar situ, di sekitar sensor ini laut mengalami fluktuasi pasang surut, maka sensor tekanan akan merekam naik dan turunnya tekanan di perairan tersebut. Kemudian ini juga sama, namun ini adalah alat current meter. Dan di belakang current meter ini dia memiliki sensor tekanan. Jika alat current meter mekanik ini kita celupkan ke air, kemudian posisinya fix, tidak bergoyang-goyang, hanya berputar, maka keadaan pasang surut di perairan itu atau naik turunnya muka laut juga dapat direkam menggunakan sensor tekanan ini. Kemudian yang berikutnya ini adalah alat CTD. Di dalam CTD ini juga memiliki sensor tekanan. Biasa kalau kita melakukan pengambilan data CTD casting, kita turunkan alat ini ke kedalaman laut sampai kedalaman maksimal seumpama. Dan kita juga mendapatkan data tekanan berupa desibar kedalaman laut. Dan apabila alat ini diterapkan untuk melakukan pengukuran pasang surut juga bisa, karena di dalamnya memiliki sensor tekanan. Kemudian yang terakhir ini adalah wave recorder. Wave recorder ini juga di dalamnya memiliki sensor tekanan. Prinsip kerjanya sama seperti alat tekanan yang lainnya. Kemudian berkembang, masih tetap menggunakan metode otomatik, namun ini adalah menggunakan radar. Alat ini sensornya diletakkan di atas permukaan laut, jadi tidak terendam air. Sensor ini memancarkan gelombang elektromagnetik, dipancarkan ke permukaan laut, sehingga pada saat laut mengalami pasang surut, sensor ini dapat mengukur dekat dan menjauhnya permukaan laut terhadap sensor ini. Kemudian berkembang lagi, tetap sama menggunakan metode otomatik, yaitu menggunakan metode akustik. Untuk yang atas ini, itu menggunakan metode akustik bawah air. Alat ini adalah alat acoustic current profiler. Alat ini prinsip kerjanya seperti transducer.
Namun alat ini memiliki beberapa sensor, ini lebih dari satu. Kemudian prinsip kerjanya sama seperti single beam echo sounder. Dia dapat ditaruh di atas namun terendam air. Jadi dia mengukur kedudukan alat ini terhadap seabed, atau diletakkan di dasar perairan, ditanam dengan sensor menghadap ke permukaan laut. Naik turunnya pasang surut tentu saja dapat terekam dengan sensor ini, sama seperti pada saat dia melakukan pengukuran dari atas ke bawah, sehingga pasang surut dapat direkam oleh alat ini. Kemudian berikutnya yaitu menggunakan metode ultrasonik. Alat ini diletakkan di atas permukaan laut, jadi tidak terendam air, sama seperti radar ini. Namun bedanya alat ini itu memancarkan gelombang ultrasonik. Prinsip kerjanya sama seperti kelelawar yang terbang di malam hari. Dia memancarkan gelombang ultrasonik untuk mengetahui keadaan lingkungan di sekitarnya. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan metode otomatis juga, tapi ini menggunakan GPS. GPS biasanya kita gunakan di darat itu untuk melakukan pemosisi atau pengukuran posisi. Dan jika di laut kita gunakan untuk bernavigasi. Namun jika kita perhatikan, GPS ini dapat mengukur ketinggian antena terhadap elipsoid. Jadi titik nolnya itu di elipsoid. Pada saat kapal kita naik turun karena pasang surut, maka GPS ini juga tentu saja bisa mengukur fluktuasi muka laut. Ini adalah prinsip dasar pengukuran pasang surut. Saat kita melaksanakan survei hidrografi, tentu saja otomatis kita wajib melaksanakan pengukuran pasang surut di laut terdekat, laut pesisir terdekat. Ini adalah fluktuasi muka laut, kemudian ini adalah cat datum, ini adalah MSL. Jarak MSL ke cat datum disebut Z0. Kemudian ini adalah ukuran saat kita melaksanakan pemeruman. Jadi hasil pemeruman adalah jarak transducer ke seabed ditambah dengan draft. Draft adalah jarak transducer ke waterline. Pada ilustrasi ini terlihat gambaran laut itu adalah lurus. Namun pada kenyataannya bumi adalah bulat. Apa parameternya? Parameternya adalah pada saat kita melihat kapal laut yang memiliki layar tinggi atau kapal layar, dia menjauh dari pantai, kemudian lama-lama dia mengecil. Setelah mengecil, dia hilang satu demi satu. Hilangnya dari mana dulu? Dari bawahnya dulu. Jadi dari badannya hilang, tersisa layarnya, lama-lama layarnya berkurang, lama-lama hilang. Jadi itu menandakan bahwa bumi itu bulat. Hilangnya kapal layar tersebut karena terbatas oleh lengkung cakrawala, sehingga kita sudah tidak bisa melihat lagi keberadaan kapal layar tersebut karena sudah tertutup oleh jarak pandang lurus kita, sedangkan bumi itu bulat. Kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Anggap saja ini adalah area yang jauh atau luas, jadi tidak sedekat ini, aslinya ini luas karena dia sudah mengalami lengkung cakrawala ini. Nah, sehingga kedudukan laut juga akan seperti ini. Para ilmuwan dia merumuskan yaitu bentuk bumi matematis yang berupa elips, dan itu saat ini dikenal dengan elipsoid. Sehingga jika diilustrasikan, maka cat datum dan MSL juga akan seperti ini. Dia akan mengikut lengkung bumi juga, kurang lebih seperti ini. Ini ilustrasi ya. Pada saat kita melakukan pengukuran GPS tide, itu metodenya hampir sama pengukuran pasang surut di pesisir. Jika pasang surut tinggi atau fluktuasi muka laut ini acuannya adalah 0 palem, sama seperti saat kita melaksanakan pengukuran GPS tide. GPS tide adalah pengukuran tinggi antena GPS terhadap elipsoid. Sehingga titik 0 palem saat pengukuran GPS tide adalah elipsoid. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah pada saat kita kemanapun kapal berlayar, titik nolnya juga di situ. Berbeda dengan pengukuran pasang surut pesisir. Jika di sini adalah stasiun pasang surutnya, kemudian kapal kita menjauh, maka yang hanya berlaku pasang surut ya di titik stasiun itu. Sejauh kapal kita berlayar itu mungkin sudah tidak berlaku. Bisa jadi rezim pasang surut yang di tempat lain yang berlaku. Berbeda dengan pengukuran GPS tide.
GPS tight, kemanapun kita pergi, bukan kita, maksud saya kapal kita pergi, nol palemnya ya di kapal itu, karena elipsoid berada di sekitar kita, atau di sekitar kapal itu. Bisa jadi di bawah, atau di tengah, atau di atasnya. Ya, sekitar itulah, karena elipsoid itu maya, tidak terlihat oleh mata. Namun yang logis adalah kita belayar di situ, kita pemerumannya di situ, kita melakukan pengukuran pasang surutnya juga di situ, on the spot, saat itu juga, di posisi itu juga. Berbeda dengan stasiun pasang surut yang ada di darat. Kalau menurut saya ini sangat make sense, sangat real, sangat masuk akal. Daripada kita harus memaksakan diri, survei di laut yang sangat jauh, pasutnya ada di darat, kemudian terjadi distorsi fase, terjadi tidak kesamaan fase antara yang kita di laut sounding, kemudian di darat pengukuran pasang surut. Ini malah sangat membingungkan dan sangat membuat kita kesulitan saat melaksanakan pengolahan data batimetri. Nah, metode pengukuran GPS tight ini, itu ibarat kata kita kembali ke metode yang nomor 2 tadi itu. Pengukuran pasang surut menggunakan metode pelampung ini. Kapal kita itu ya pelampungnya ini, mengikuti naik turunnya fluktuasi air laut. Cuma bedanya, kalau yang pelampung ini titik nolnya adalah nolnya pipa ini, sedangkan kita nol palemnya adalah elipsoid. Bedanya di situ. Kalau acuan tight pole adalah nol palem, atau nolnya pipa ini, dan acuan GPS tight adalah elipsoid. Yang kita gunakan adalah WGS 84. Kemudian kita fokuskan kepada lingkaran merah ini. Jika lingkaran tadi diperbesar, maka ilustrasinya seperti ini. Pada saat kita melaksanakan pengukuran pasang surut, sebenarnya yang kita cari adalah surutan, khususnya untuk koreksi data batimetri. Jadi, koreksi data batimetri itu yang kita cari atau kita butuhkan adalah surutan ini. Surutan berfungsi untuk mereduksi ketinggian hasil sounding untuk dibawa kepada kedudukan cat datum. Ini adalah MSL. Kemudian ini adalah cat datum, jarak MSL ke cat datum adalah Z0. Kemudian ini adalah fluktuasi muka laut yang kita ukur, atau pasang surut. Kemudian untuk menjadi surutan, yang warna orange ini adalah tide. Tide itu adalah tinggi muka laut ini, dikurangi MSL, dikurangi Z0. Jadi MSL-nya dikurangi Z0 dulu, baru tide-nya dikurangi hasil pengurangan MSL dan Z0. Jadilah suatu surutan. Cat datum ini adalah bidang acuan untuk penggambaran angka kedalaman pada peta laut. Sehingga dari cat datum ini, setelahnya tidak akan mungkin ada surut lagi. Mentoknya air surut itu ya di sini, di cat datum ini. Kemudian ini adalah akan saya ilustrasikan bagaimana angka kedalaman itu digambarkan pada peta. Setelah kita mendapatkan surutan, kalau yang biru ini kan adalah sea surface atau pasang surut yang kita ukur. Kemudian yang hijau ini adalah sudah bentuk surutan, maka nilai besaran surutan ini adalah sejauh jarak dari kedudukan surutan ini ke cat datum. Sehingga jika nilai kedalaman berada di sini, maka akan dikurangkan atau direduksi kepada kedudukan cat datum. Nah, sehingga setelah kedudukan hasil batimetri ini diturunkan ke cat datum sini, maka yang di sini ini dari hitam jarak ke biru ini sampai ke sibet, itulah kedalaman yang digambarkan pada peta. Ilustrasinya seperti itu. Jadi angka yang digambarkan pada peta itu adalah angka sounding ditambah dengan draft transducer. Ya, sounding itu berarti dari transducer ke seabed, kemudian ditambah draft transducer. Draft transducer itu dari transducer ke waterline, kemudian dikurangi surutan. Nah, hasilnya adalah angka yang dipetakan atau kedalaman dalam peta. Metode GPS tight itu adalah dari sini. Pada saat kita melaksanakan survei batimetri menggunakan multibeam echo sounder, itu di dalamnya sudah include atau terdapat 4 data. Satu data diantaranya tidak perlu diekstrak, dia sudah ada, yaitu data pertama ini, geometri. Geometri ini tidak perlu kita ekstrak, dia sudah ada. Ya, data multibeam kebanyakan itu. Geometri adalah data point cloud X, Y, Z. Ada posisi, ada kedudukan kedalaman. Kemudian data berikutnya adalah data water column. Data water column ini harus kita keluarkan juga, harus kita tampilkan, yaitu adalah data di kolom air, di sininya. Kalau geometri ini adalah di
seabed-nya, kolom air itu di tengah-tengah sini, antara seabed dan sea surface, itu kolom air. Kemudian data berikutnya adalah data intensity backscatter. Ini harus diekstrak juga. Intensity backscatter ini adalah bentuk dari seabed classification. Artinya dari data backscatter ini, dari data bathymetry ini bisa kita ekstraksi menjadi klasifikasi jenis dasar perairan. Mana yang karang, pasir, lumpur, besi, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah data GPS tide. Data GPS tide ini sudah terkandung di dalam data multibeam. Hanya kita mau apa tidak mengeluarkan data itu. Jika kita mau mengeluarkan, maka data itu bisa kita manfaatkan untuk atau sebagai data koreksi pasang surut. Tentu saja data GPS tide ini adalah kedudukan antena transducer ke elipsoid. Datanya itu kurang lebih seperti ini. Aslinya datanya adalah kasar. Yang tajam-tajam berwarna hitam ini adalah data raw datanya. Karena dia direkam per milidetik. Setiap pergerakan kapal, heave-nya kapal, naik turunnya kapal itu direkam sama atau terekam oleh data GPS tide. Kemudian sebelum kita manfaatkan data itu atau sebelum data itu kita gunakan, kita lakukan filtering atau smoothing. Jadi kita haluskan dulu, kurang lebih seperti ini. Data kasarnya ini kita haluskan dulu, kita filtering, kemudian atau kita smoothing dan kita sorting. Filtering dan sorting. Ini kurang lebih sama seperti kita melaksanakan setting burst pada saat konfigurasi pemasangan pasang surut menggunakan automatic depth gauge. Burst, umpama kita menggunakan burst itu 40 detik per 15 menit. Jadi 15 menit perekaman data 40 detik sebelumnya itu dirata-ratakan baru muncul satu data. Sama seperti ini. Data ini pertama kita smoothing, kemudian kita sorting, itu kurang lebih sama dengan burst ini, proses burst. Hasilnya bagaimana? Hasilnya seperti ini. Ini masih data mentah seperti ini. Jadi dari sini sudah terlihat gambaran fluktuasi muka laut atau data pasang surutnya sudah terlihat sekali. Dia harmonik begitu ya. Terus ya sama seperti pada umumnya data pasang surut. Namun di sini masih ada sesuatu yang harus dibenahi, yaitu adalah gap. Ini sebenarnya bukan gap, namun data empty, kosong. Mengapa? Karena si surveyor melakukan logging off atau tidak merekam data sounding, sehingga dia di sini empty. Kalau 0, ini bukan 0. Kalau 0 dia di sini aksisnya, karena di sini 0. Kalau empty seperti ini. Nah, seperti ini. Ini heave. Kemudian yang putus-putus kecil ini itu adalah line count. Sehingga pada saat kita bandingkan dengan pasang surut observasi di darat, terjadi seperti ini. Yang awalnya sudah hampir sama, kemudian ke sana dia mengalami distorsi fase. Mengapa? Ya karena logging off ini dia datanya kosong, kemudian terjadi pemuaian. Setelah kita lakukan smoothing dan kita sambungkan data empty ini ke data berikutnya, maka hasilnya seperti ini. Sangat berhimpit dan sangat mirip. Keterangannya seperti ini. Yang hijau ini GPS tide raw data, yang putih tide observation, yang kuning adalah GPS tide sudah di smooth, sudah di filtering, sudah di sorting. Hasil gambaran secara umum seperti ini. Ini tentu saja ini lajurnya banyak ya, sudah terlihat. Ini adalah hasil sounding yang tidak terkoreksi pasang surut. Kemudian yang ini adalah hasil sounding yang sudah dilakukan koreksi pasang surut menggunakan pasang surut observasi di darat. Kemudian yang ini adalah saya lakukan koreksi pasang surut menggunakan GPS tide. Sangat bagus sekali. Jangan dilihat dari beda warnanya. Beda warna ini hanya karena ini belum di cleaning. Jadi ini belum di cleaning karena saya hanya melakukan pengolahan pasang surut terhadap data. Jadi belum sempat saya cleaning. Tapi secara umum datanya sangat bagus sekali, sangat nyambung. Apalagi untuk dibandingkan dengan peta, sangat masuk sekali.
Dan kalau ini diperbesar, tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tanpa pasang surut, seperti ini. Nah, ini ada gap, ada timpang, ada timpang. Nah, dan yang ini adalah sudah dikoreksi dengan GPS tight, nyambung. Ekstragasinya atau ketinggian vertikalnya saya tinggikan 5 meter, ini 5 meter. Dari ujung ke ujung nyambung semuanya, sangat bagus sekali. Dan ini adalah saya terapkan ke data-data yang lain. Ternyata bisa. Data Kongsberg bisa, data PDS bisa, data single beam bisa, semuanya bisa. Jadi datanya sangat bagus sekali. Akurasinya sangat tinggi sekali. Jadi perbandingan dengan pasang surut darat dengan pasang surut GPS yang di laut itu sangat berhimpit sekali. Mungkin teman-teman bisa buktikan sendiri atau coba sendiri. Pasti nanti hasilnya akan memuaskan. Kemudian yang harus dilakukan berikutnya yaitu satu, kita harus mengukur waterline terhadap tinggi antena GPS. Ini tentu saja karena kita akan mengukur kedudukan tinggi muka laut terhadap elipsoid. Jadi ini harus dilakukan sebelum kita melaksanakan pemeruman. Kemudian berikutnya adalah catat kondisi draft kapal. Pada saat WA ini adalah waktu berangkat, waktu angkat, waktu berangkat dan waktu datang. Mungkin kalau untuk perahu kayu atau perahu nelayan, pada saat kita pemeruman menggunakan perahu nelayan itu tidak begitu signifikan. Namun kapal-kapal besar seperti Regal, Spica ini lumayan pengaruh. Jadi draft pada saat berangkat sama pulang itu pasti berbeda. Banyak muatan yang berkurang. Kemudian kalau di situ ada fasilitas untuk merekaman through HIF, silakan direkam. Karena kalau kita bisa merekam through HIF, kemudian menerapkan kepada data pada saat post processing itu sangat bagus sekali datanya. Kemudian selanjutnya ini yang sangat penting. Ini yang sangat penting. Jadi setiap pergerakan kapal agar dilakukan perekaman data multibeam echo sounder dan melakukan line count pada setiap perpindahan lajur atau perubahan halu. Seperti ini gambarannya. Jika ini adalah area survei, kemudian lajur kita harus seperti ini. Nyambung terus nyambung dari awal sampai akhir. Hanya pada titik pada saat kita lepas atau keluar dari area survei, kita lakukan line count. Kemudian belok, masuk lagi line count. Nah, nanti pada saat kita di post processing, kita ekspor data GPS tight-nya, kita hanya ambil data GPS tight-nya, baru yang di luar area ini bisa kita buang. Kita buang setelah kita dapat GPS tight-nya, agar tidak terjadi distorsi fase tadi tuh. Nah, setelah kita buang, baru kita olah yang di dalam saja, yang di dalam area. Ini gambaran pada saat kita melaksanakan atau pembuatan surutan menggunakan GPS tight. Jadi, yang terpenting tadi itu adalah pencatatan draft kapal pada saat berangkat dan pada saat pulang. Tentu saja selama pelayaran itu, jadi pada saat berangkat kita ngisi penuh, ngisi bahan bakar penuh, air tawar penuh, bahan basah penuh, dan lain sebagainya. Dan pada saat di perjalanan, semua ini kita gunakan. BBM digunakan, habis atau berkurang sedikit demi sedikit. Air juga seperti itu. Air kita gunakan untuk mandi, toilet, mencuci, memasak. Sehingga kedudukan draft kapal akan seperti ini. Pada saat berangkat dia turun, pada saat kembali atau sandar pulang nanti dia draftnya naik. Draft naik ini bisa kita catat seperti ini. Pada saat berangkat pasti draftnya itu lebih tinggi. Sumpama ini sebagai contoh 2,4 meter. Saat pulang 2,2 meter. Sehingga di situ terjadi perubahan draft sekitar 0,2 meter. 0,2 meter ini harus kita bagi sebanyak jumlah data. Sumpama kalau data ini ada 20 data, jadi 0,2 dibagi 20. Hasilnya adalah 0,01. 0,01 ini sifatnya adalah stabil. Dia naik hari demi hari. Maksudnya draftnya itu mengangkat hari demi hari dari waktu berangkat sampai pulang. Sehingga secara akumulatif bisa kita tambahkan setiap harinya secara konstan. Seperti ini. Konstan sampai terakhirnya itu adalah 0,2. Dari 0,01 sampai 0,2 kita tambahkan hari demi hari.
Sehingga ini yang warna biru ini adalah GPS tight raw datanya. Kemudian ini adalah sea surface 29,4 itu setelah dikurangi waterline ke GPS. Jarak waterline ke GPS. Dan kita kurangi. Setelah itu kita tambahkan secara akumulatif setiap harinya bertambah, yaitu dengan atau naiknya draft, perbedaan draft dari tiap hari ke hari bertambah. Kemudian kita tentu saja rumus standar surutan, yaitu tinggi muka laut dikurangi MSL dikurangi Z0. Hasilnya sekian surutan ini. Surutan ini, jadi surutan GPS tight dengan di darat itu sama. Kalau di darat 0,4, di GPS tight juga 0,4. Walaupun kalau sumpama yang di darat itu ketinggian muka lautnya hanya 2 meter, 1 meter, 3 meter. Dan yang di GPS tight itu 35 meter, hasil surutannya itu akan sama. Mengapa? Karena yang kita cari adalah perbedaan jarak dari MSL ke cat datum, bukan dari seabed, dari nol palem ke surface atau ke permukaan air. Yang kita cari adalah selisih dari MSL ke cat datum. Ya, jadi biarpun tinggi muka laut yang di darat dengan tinggi elipsoid yang di laut itu perbedaannya jauh, ini 35 meter, ini 35 meter, yang di darat 1 meter, 2 meter, tapi surutannya sama karena yang dicari perbedaan min sea level ke cat datum. Seperti itu. Jadi kalau kita paham ini, kita nggak akan melihat tinggi elipsoid itu setinggi apa, tidak. Tapi kita akan melihat tinggi MSL terhadap cat datum. Gitu. Pasti orang-orang yang sering survei, orang-orang yang sering melakukan pengukuran pasang surut, dia akan paham tentang ini. Sangat mudah sekali. Ini adalah hal yang wajib dilakukan, yaitu validasi GPS. Kalau biasanya kita survei-survei biasa melakukan validasi statik GPS secara horizontal, seperti ini. Ini adalah BM atau titik yang diketahui, kemudian di atasnya kita pasang GPS dan kita amati, kita rekam per detik gitu. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, karena kita menggunakan GPS tight, metode GPS tight, kita wajib melakukan validasi vertikal. Kalau tadi tidak menggunakan GPS hanya horizontal, tapi kalau kita sekarang menggunakan GPS tight, wajib melakukan validasi statik secara vertikal. Caranya bagaimana? Caranya begini. Jadi, ini pertama kita meletakkan ketinggian GPS di titik A. Kita ukur selama 30 menit posisinya dan ketinggiannya. Kemudian setelah 30 menit kita taruh di posisi B. Kemudian kita ukur 1 meter, minimal 1 meter. Jarak A dan B. Jarak A dan B 1 meter. Kemudian kita lakukan pengukuran lagi, kita rekam per detik selama 30 menit. Dan hasilnya kita plot. Ini adalah titik A, ini adalah titik B. Kalau di lapangan kita hasil ukurnya 1 meter, harapannya pada saat diplot nanti juga 1 meter. Namun demikian, pasti ada selisih. Nah, selisihnya itu berapa? Selisihnya berapa itu adalah tingkat akurasi GPS yang kita gunakan. Seperti itu. Jadi, ini wajib kita lakukan jika kita ingin menggunakan metode GPS tight. Sekarang kita bandingkan metode yang lama dengan metode yang saat ini. Ini adalah metode yang lama yaitu menggunakan observasi tight di pesisir. Jika ini area survei kita survei di situ, kita melakukan pengamatan pasang surut di situ. Tentu saja rezim pasang surut yang berlaku ya daerah situ. Ini sangat masuk sekali. Namun berbeda cerita jika area kita di sini. Kita mau pakai pasang surut yang mana? Mau pakai yang sini? Belum tentu. Dia lebih dekat dengan pulau yang ini. Pakai yang ini? Belum tentu. Dia bisa jadi dekat dengan pulau yang ini atau yang sini. Sehingga di tengah-tengah sini, rezim pasang surut yang berlaku itu sangat kompleks. Tidak hanya dari satu rezim saja. Dia ada beberapa rezim. Kalau kita menggunakan observasi tight di pesisir, ini sudah sangat tidak logis. Gitu. Jadi, solusinya adalah kita menggunakan tidal zone atau zonasi pasang surut. Namun pertanyaannya, batasnya sampai mana? Andai saja laut itu berwarna, dan perbedaan warna itu menunjukkan batas dari rezim pasang surut yang berlaku, kita dengan mudah bisa tinggal digitasi area tersebut untuk menentukan zonasi pasang surut. Namun karena laut itu warnanya sama, kita mengalami kesulitan untuk pembuatan zonasi tersebut.
Sehingga yang sangat realistis adalah menggunakan GPS tight. GPS tight itu kita sounding di situ, pengukuran batimetri di situ, dan kita melakukan pengukuran pasang surut ya di titik itu juga. Hasilnya sangat realistis, sangat bagus, dan sangat akurat. Kita sounding di situ, pasang surutnya juga di situ. Dari metode ini ke depannya, untuk ke depannya, sasarannya itu ini. Tidak hanya pada offshore. Nearshore juga bisa, bahkan inshore juga bisa. Karena sangat teliti hasil dari GPS tight ini. Sangat teliti, sangat akurat, sangat bagus. In situ, on the spot, ya saat itu juga kita sounding, saat itu juga kita melaksanakan pasang surut. Pengukuran pasang surut di titik itu juga. Nah, ini tantangan kita. Tantangan kita bersama. Kita bersama itu para hydrographer. Hydrographer itu harus memiliki semangat maju. Dia harus menguasai metode yang ada. Kalau metode yang ada dirasa kurang memenuhi atau kurang memuaskan, kita bisa menggunakan metode yang baru. Yang pasti metode itu harus menghasilkan data yang akurat dan baik. Tantangan ke depan kita masih banyak. Area survei yang jauh dari pesisir itu sangat banyak. Kalau kita masih mengandalkan metode pesisir, pemasangan pasang surut pesisir, kita tidak akan bisa menjangkau area-area yang terluar ini. Tidak akan bisa. Menggunakan metode mana? Sehingga metode ini sangat solutif bagi kondisi atau permasalahan yang saat ini kita hadapi. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya doakan supaya kegiatan ekspedisi Jala Citra 1 Aurora dapat berjalan sukses, lancar, dan aman. Saya Aditya Prayoga, sampai jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.